Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi limit fungsi aljabar, di mana part satunya yaitu tentang konsep limit aljabar dan juga cara menyelesaikan limit aljabar menggunakan substitusi langsung dan faktorisasi. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Cara ini dilakukan jika dijumpai soal limit aljabar yang merupakan bentuk dari akar, serta jika disubstitusikan itu hasilnya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga dan tidak bisa difaktorkan. Baru kita menggunakan cara yang ketiga ini, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Langsung saja masuk ke contoh. Limit X mendekati 2 untuk fungsi akar 2 plus X min akar 2X per X min 2. Langkah pertama kita uji dulu, kita substitusikan dulu. Ternyata didapatkan hasilnya 0/0. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengalihkan sekawan. Akar 2 plus X min akar 2X per X min 2 dikalikan dengan bentuk yang sama dengan akarnya, namun tandanya berlawanan. Ini dinamakan bentuk sekawan. Setelah itu kita kalikan yang atas, kita kalikan satu-satu. Karena di dalam akar sama, akarnya jadi hilang menjadi 2 plus X dikurangi 2X. Kemudian yang bawah tidak perlu dikalikan dulu, jadi biarkan bentuk perkaliannya tetap seperti yang ada pada layar. Setelah itu yang atas kita operasikan, kita sederhanakan menjadi 2 min X. Kemudian yang bawah juga tetap sama. Nah, cirinya limit setelah difaktorkan dan juga setelah dikalikan sekawan itu adalah bisa dicoret atau bisa disederhanakan. Nah, supaya soal ini bisa disederhanakan, maka kita ubah yang atas atau yang posisi pembilang. Kita ubah supaya bisa dicoret dengan X min 2. Kita kalikan min 1 untuk yang atas. Setelah dapat bentuk yang sama, bisa kita sederhanakan. Maka limitnya adalah min 1 per akar 2 plus X ditambah akar 2X. Setelah ini kita bisa mensubstitusikan nilai X nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke fungsi, maka didapatkan hasilnya adalah min 1/4. Untuk sifat-sifat fungsi aljabar ini ada beberapa yang bisa kalian gunakan nanti untuk mengerjakan soal-soal tertentu. Jadi jika ada limit X mendekati A yaitu K itu adalah konstanta ya, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri karena tidak ada variabel X nya. Kemudian jika limit K kali Fx, maka K nya ini, konstantanya ini bisa ditaruh di depannya limit. Berarti kita tinggal menghitung limit Fx dengan X mendekati A. Perhatikan di contoh, 4-nya bisa ditaruh di depan. Setelah itu kita mencari nilai limitnya dulu. Setelah kita mendapatkan nilai limit, kita tinggal mengalihkan dengan 4. Maka ditemukan hasilnya 8. Untuk sifat yang ketiga, limit X mendekati A untuk Fx ditambah Gx. Ini bisa dipecah masing-masing. Jadi limit Fx-nya dicari dulu, kemudian ditambah atau dikurangkan dengan limit Gx-nya. Itu merupakan aplikasi dari contoh yang nomor 2 itu tadi. Jadi bisa dicari limit X pangkat 3 terlebih dahulu, kemudian dikurangi limit X kuadrat dan seterusnya. Kemudian untuk perkalian juga sama. Jadi bisa dipisah masing-masing untuk mencari limitnya terlebih dahulu. Kalau saya sarankan lebih baik langsung disubstitusikan, jadi tidak dipecah masing-masing.
Kemudian untuk limit X mendekati A, untuk fungsinya fx dibagi gx itu juga dipecah masing-masing. Jadi yang atas bisa dicari dulu, kemudian baru yang penyebut. Sifat yang keenam yaitu limit fx pangkat n. Nah, pangkatnya ini bisa dikeluarkan. Jadi kita mencari nilai limit fx nya dulu, kemudian baru dipangkatkan n. Itu juga berlaku. Hal yang sama juga ada di sifat ketujuh. Akarnya boleh ditaruh luar, boleh ditaruh di luarnya limit x mendekati A. Itu juga berlaku. Jadi itu adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kita masuk ke penyelesaian masalah kontekstual limit fungsi aljabar. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya pada layar berikut, bergerak dengan titik menempuh jarak s meter dengan rumus st sama dengan t kuadrat plus 3. Kita diminta untuk menentukan kecepatan sesaat saat t-nya adalah 6. Maka rumusnya kita tulis dulu. St-nya adalah t kuadrat plus 3, kemudian limit h mendekati 0 untuk ft plus h dikurangi ft per h. Nah, ini definisi dari limit. Kemudian kita substitusikan fungsinya menjadi t plus h. Maka t kuadrat plus 3 dikurangi t kuadrat plus 3 per h. Nah, t-nya ini karena dia mintanya t plus h, maka harus diganti dengan t plus h. Jadi t plus h kuadrat ditambah 3. Jadi hati-hati, bisa diulangi lagi kalau belum paham untuk videonya ini. Setelah kita dapat bentuk ini, kita substitusikan nilai t yang diminta. T yang diminta adalah 6, maka t-nya kita substitusikan 6. Kemudian kita operasikan. 6 plus h itu dikuadratkan menjadi 36 plus 12h plus h kuadrat plus 3 dibagi h. Setelah itu kita operasikan lagi. Kemudian setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita faktorkan h-nya. Jadi yang atas hanya kita keluarkan menjadi h kali h plus 12 dibagi h. Kemudian h-nya ini kita coret. Maka limit h plus 12 untuk h mendekati 0 hasilnya adalah 12. Kita substitusikan hanya 0 ketemu 12. Jadi bisa disimpulkan kecepatan sesaat di saat benda tersebut bergerak selama 6 detik adalah 12 meter per detik. Ini tipe soal yang lain lagi tentang kehidupan sehari-hari. Perusahaan tekstil memperoleh keuntungan dengan rumus fungsinya 1200 T kuadrat. Kita diminta untuk menentukan keuntungan sesaat saat T-nya adalah 4 tahun. Maka sama seperti tadi menggunakan definisi limit ft plus h, fungsinya t kita ganti t plus h karena mintanya adalah fungsinya dalam t plus h. Kemudian yang belakang ft tetap sama, yaitu 1200 t kuadrat dibagi h. Setelah ini kita substitusikan dulu, t nya sama dengan 4. Setelah kita kuadratkan, kita operasikan sampai ke bentuk yang sederhana seperti soal yang pertama tadi. Setelah itu hanya kita faktorkan, kemudian kita coret dengan penyebutnya. Setelah itu kita substitusikan nilai hanya 0, maka didapatkan nilai limitnya adalah 9600. Jadi bisa kita simpulkan keuntungan sesaat di saat 4 tahun itu adalah $9.600.
Lagi kita akan bahas soal tentang aplikasi limit kecepatan sesaat dirumuskan dengan VT. Jika mendekati 5 detik, kecepatan tersebut adalah, jadi kita ditanyakan limit VT, limit fungsi T ketika T-nya mendekati 5 detik. Maka berbeda dengan dua soal sebelumnya, kita tinggal mencari limit T kuadrat min T ketika T-nya mendekati 5. Kita ketemu kecepatannya adalah 20 meter per detik. Yang keempat, pertumbuhan penduduk dirumuskan dengan PT akar setengah T kuadrat min 3T plus 5. Yang ditanyakan adalah pertumbuhan penduduk mendekati tahun ke-5. Jadi T-nya mendekati 5. Fungsinya adalah fungsi yang ada di PT. Kita tinggal substitusikan, nilai T-nya sama dengan 5, didapatkan akar 5/2. Setelah kita dapat akar 5/2, kita rasionalkan, didapatkan pertumbuhan penduduknya adalah setengah akar 10%. Cukup sekian untuk video kedua dari limit fungsi aljabar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.